Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, terima kasih untuk kesediaannya untuk bergabung dalam webinar ini. Saya sebenarnya mengajak Bapak Ibu untuk lebih mendalami mengenai makna Advent, karena saya cukup prihatin. Hampir setiap tahun ada saja orang yang bertanya-tanya, kenapa orang Katolik tidak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Sampai ada yang menguliahi saya mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu kan juga tanggal kesepakatan, bukan tanggal lahir Yesus yang sebenarnya, dan sebagainya. Nah, menurut saya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya karena kita banyak berteman dengan teman-teman kita dari denominasi yang lain, dan juga karena ketidakmengertian atau kurang mengerti mengenai kenapa Gereja Katolik mengadakan masa Advent sebelum masa Natal. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai saja mencoba untuk lebih mendalami makna dari Advent. Advent itu berasal dari kata Adventus, artinya kedatangan. Dulu, orang sering menerjemahkan masa Advent sebagai masa penantian. Kalau orang-orang seangkatan saya ditanya Advent itu apa, biasanya mereka jawab masa penantian. Sebenarnya tidak terlalu salah, karena memang pemahamannya adalah menantikan kedatangan Kristus. Tapi bukan berarti Advent itu terjemahannya adalah menantikan. Jadi Advent artinya kedatangan. Adventus berasal dari bahasa Latin, artinya kedatangan. Nah, masa Advent adalah masa di mana secara khusus kita diajak lebih menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana Dia akan datang sebagai Hakim Agung. Bapak Ibu, tolong perhatikan, saya nggak salah nulis bahwa masa Advent adalah masa di mana secara khusus kita diajak menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan yang pertama kali di Bethlehem. Jadi poin ini pun seringkali kita banyak orang yang menafsirkan secara keliru bahwa masa Advent ini adalah masa untuk mempersiapkan diri untuk bersyukur atas kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tidak salah, tetapi baru separuh benar. Jadi tidak salah, tetapi baru separuh benar. Masa Advent ini sebenarnya di dalam Gereja Katolik itu sudah dirayakan atau bukan dirayakan, tetapi diadakan di dalam gereja-gereja Katolik sejak abad keempat. Jadi sejak abad keempat orang sudah masuk ke dalam masa Advent. Dan Advent dalam hal ini artinya kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana pada saat itu Dia akan datang sebagai Hakim Agung. Oke, next. Nah, baru di abad pertengahan, jadi kira-kira abad ke-9, abad ke-10, para gembala, artinya paus, uskup, melihat ada suatu persamaan situasi iman antara orang-orang Yahudi pada saat menantikan kedatangan Mesias, artinya kedatangan Kristus yang pertama kali, dengan situasi kita pada saat ini yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ada suatu situasi iman yang sama antara orang-orang Yahudi pada saat mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias dengan keadaan kita pada saat ini yang juga sedang menantikan kedatangan Mesias. Tapi kedatangan Mesias ini adalah Mesias yang kedua kali. Situasi iman seperti apa yang dikatakan ada persamaan? Persamaannya adalah sama-sama mengalami suatu masa penantian yang sangat lama, berabad-abad. Bapak Ibu, nabi yang paling sering bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, tentang kedatangan Mesias adalah Nabi Yesaya.
Dan Nabi Yesaya ini hidup pada tahun 700 sebelum Masehi. Jadi artinya kedatangan Mesias itu sudah dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi paling tidak 7 abad sebelum Yesus betul-betul lahir di dunia. Nah, kita berdasarkan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus, berkali-kali dia mengatakan bahwa pada saatnya dia akan datang lagi untuk mengadili, untuk menjadi hakim atas semua orang. Dan Yesus mengatakan ini berkali-kali, terutama di dalam Injil Matius yang ke-25, itu isinya semua tentang kedatangan dia yang kedua kali. Dan kalau Yesus mengajarkan itu antara tahun 30 ketika dia mulai mengajar sampai mungkin tahun 33 ketika dia wafat. Jadi di antara tahun itu Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan datang untuk kedua kali. Sampai dengan sekarang kita masih menunggu 20 abad. Nah, jadi masa penantian ini sangat-sangat lama. Kita juga tidak punya kepastian kapan sih Yesus akan datang. Mereka juga dulu nggak punya kepastian kapan Mesias akan datang. Masa penantian yang sangat lama seperti ini, itu bisa menimbulkan suatu kejenuhan bagi kita, membuat kita juga bisa menjadi lengah. Artinya kita tidak bersiap lagi untuk kedatangan Kristus itu. Juga di dalam kelengahan ini, kejenuhan ini, kita mudah untuk digoda oleh si jahat, sehingga kita malah mudah menganggap orang-orang tertentu sebagai Mesias yang datang. Jadi banyak ada nabi-nabi palsu yang sengaja datang untuk mengacaukan iman, untuk mencari popularitas. Nah, karena kita mungkin tidak tahu persis kapan Yesus datang dan sebagainya, kita mudah dikacaukan dengan keadaan seperti itu. Mohon maaf, tetap di slide yang tadi sebelumnya. Oke. Nah, jadi ada suatu keadaan yang karena menantikan sesuatu yang lama, tidak ada kepastian, membuat orang seringkali menjadi jenuh, menjadi lengah, menjadi tidak siap lagi. Nah, inilah keadaan yang dihadapi. Karena itu, Gereja Katolik mengajak kita untuk setiap tahun diingatkan, disemangatkan lagi bahwa kita masih menunggu loh, kita masih menanti, jangan lengah. Itulah salah satu tujuan dari masa Advent ini. Nah, tadi saya katakan bahwa ada kesamaan situasi iman antara kedatangan orang-orang yang menanti kedatangan Yesus yang pertama dengan kita yang saat ini sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua. Ada kesamaannya seperti tadi yang saya coba uraikan. Tetapi ada hal yang sangat berbeda antara kedatangan Kristus yang pertama dengan kedatangan Yesus yang kedua nanti. Pada saat Yesus datang untuk pertama kali, maka kita manusia mempunyai suatu opsi, suatu pilihan. Apakah saya akan menerima ataukah saya menolak dia? Jadi pada waktu Yesus datang pertama kali, dia mengajak orang untuk percaya kepada dia, dan orang yang mendengar ajakannya atau orang yang menerima kabar bahwa ada kedatangan Mesias bisa menerima, bisa tidak, bisa percaya, bisa tidak. Tetapi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara dan saya tidak bisa memilih, karena justru Allah yang menentukan apakah kita berhak masuk ke dalam kebahagiaan yang abadi ataukah tidak. Kita tidak punya pilihan lagi
karena justru Allah yang akan memilih kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat Injil Lukas bab 2 ayat 6 sampai dengan 7. Lukas bab 2 ayat 6 sampai 7. Di sini kita bisa melihat bagaimana sikap ketika Yesus akan dilahirkan di Bethlehem. Bagaimana sikap orang-orang tersebut? Mari silakan Bapak, siapa yang sudah ditugaskan? Ibu. Baik. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terima kasih. Palungan itu adalah tempat makan sapi atau tempat makan buat onta atau domba. Itu disebut palungan. Nah, bayi Mesias terpaksa harus diletakkan di palungan itu, di tempat biasa sapi-sapi makan. Nah, karena dikatakan tidak ada tempat bagi dia di rumah penginapan. Bapak Ibu, kenapa dikatakan tidak ada tempat penginapan, tidak ada lagi tempat penginapan? Orang mengatakan bahwa karena saat itu Bethlehem sedang ramai karena ada sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Tetapi mari kita lihat bahwa sensus ini bukan seperti di saat ini yang berjalan dalam 1 atau 2 hari. Hari itu kita akan harus ada sensus misalnya. Itu berjalan berbulan-bulan. Jadi orang punya kesempatan yang cukup lama untuk bisa datang ke tempat asal mereka. Sesudah itu kita harus perlu ingat juga, orang Yahudi itu umumnya seperti orang Indonesia juga. Kalau dia kembali ke kampung halamannya, mereka lebih suka untuk tinggal di rumah famili, di rumah keluarga, bukan di hotel. Hanya orang-orang yang betul-betul sudah tidak punya punya keluarga lagi, atau karena alasan-alasan tertentu, barulah mereka tinggal di rumah penginapan. Jadi kalau dikatakan bahwa semua rumah penginapan di Bethlehem itu penuh, sepertinya kok kurang masuk akal. Lalu apa yang membuat dikatakan bahwa semua tempat penginapan tidak mau menerima Yusuf dan Maria? Masalahnya adalah Yusuf dan Maria begitu sederhana. Mereka datang bukan dengan onta, tetapi dengan keledai. Dan pada saat itu Maria terlihat sekali sedang sakit karena segera akan melahirkan. Semua orang pemilik penginapan melihat keadaan seperti itu. Mereka melihat bahwa Yusuf dan Maria ini bukan orang yang punya uang banyak, dan mereka juga lihat bahwa Maria sedang mau melahirkan. Mereka pasti berpikir bahwa kalau sampai tamunya ini melahirkan, tentu membutuhkan banyak waktu untuk menginap. Nah, persoalannya, uangnya dari mana? Apakah mereka sanggup? Nah, karena itulah para pemilik penginapan cenderung untuk menolak. Bapak Ibu, apakah para pemilik penginapan itu ketika dia menolak atau tidak memberi kesempatan kepada Yusuf dan Maria untuk tinggal, apakah mereka berbuat jahat? Apa mereka berbuat jahat ketika menolak? Saya bisa katakan itu bukan suatu perbuatan jahat, karena mereka tidak melukai, tidak menghina, atau tidak berbuat kasar kepada Yusuf dan Maria. Tetapi mereka tidak mau berbelas kasih. Nah,
Seringkali kita berpikir dosa itu adalah suatu perbuatan yang jahat suatu kepada orang lain. Kita seringkali lupa bahwa di dalam penghakiman terakhir yang harus kita pertanggungjawabkan bukan hanya perbuatan salah kita, tetapi kelalaian kita untuk tidak berbuat kasih. Apa yang tidak kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu tidak lakukan untuk aku. Matius 25 ayat 45. Dan ini sama dengan Matius 25 40, bahwa apa yang kamu lakukan kepada saudaraku. Nah, jadi para pemilik penginapan ini menolak dan mereka kehilangan kesempatan untuk menerima Mesias karena mereka tidak mau berbelas kasih. Bayangkan, kalau mereka tahu bahwa yang akan dilahirkan adalah Allah yang akan menghakimi mereka pada saat mereka mati, apakah mereka tetap akan tolak? Apakah mereka akan mengatakan tidak ada tempat? Saya pikir orang yang waras pun tahu bahwa kalau dia tahu bahwa ini adalah Mesias, ini adalah Allah yang akan menghakimi mereka, pasti mereka akan terima. Tidak ada tempat pun diada-adakan, kalau perlu rumah mereka. Jadi artinya apa? Kita seringkali berpikir, masa sih saya menolak Yesus? Mana mungkin sih saya berbuat sesuatu yang menolak kedatangan Yesus? Bapak Ibu jangan lupa, kita bisa menolak Yesus ketika kita menolak untuk berbelas kasih kepada orang yang datang kepada kita. Ketika kita menolak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah penolakan kepada Yesus. Jadi, Yesus bisa datang kapan saja. Dan kita punya opsi sebelum akhir zaman, kita mau menolak dia, ataukah kita mau menerima dia. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa tetapi pada kedatangan dia yang kedua, saudara dan saya tidak punya opsi. Karena Allah yang menentukan apakah kita layak atau tidak. Mari kita lihat Matius 25 ayat 41 sampai dengan 43. Matius 25 41 sampai 43. Silakan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Terima kasih. Jadi, kalau di dalam kedatangan Kristus yang pertama, tadi kita punya opsi untuk menolak atau tidak dengan segala kesalahan kita, kelalaian kita bisa menolak. Tetapi pada saat Yesus datang kedua kali, dialah yang menentukan apakah saudara dan saya layak masuk ke dalam kebahagiaan abadi ataukah tidak. Dasarnya adalah apakah saudara dan saya sudah terbiasa hidup di dalam kasih ataukah tidak. Kalau kita tidak terbiasa di dalam dunia ini berbuat kasih, hidup di dalam kasih, maka bagaimana mungkin kita diizinkan atau dilayakkan masuk di dalam kesempurnaan kasih dan di dalam keabadian. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa ada situasi iman yang sama di dalam penantian kita pada saat ini menantikan kedatangan Yesus yang kedua dengan keadaan iman
yang dihadapi orang-orang Yahudi pada saat mengharapkan Mesias. Oke, next. Nah, lamanya waktu penantian yang direncanakan Tuhan berabad-abad seperti itu menunjukkan bahwa kedatangan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dipersiapkan dengan matang. Jadi, kita tidak bisa begitu saja mau menyambut Yesus. Kita harus menyiapkan diri sungguh-sungguh dulu. Kenapa? Allah tidak menghendaki ketika dia datang sebagai hakim agung, sebagian terbesar dari kita tidak layak lagi masuk ke dalam keabadian. Dia justru ingin sebanyak mungkin kita agar tidak ada satupun di antara kita yang tercecer. Karena itu dia terus memberikan kesempatan kepada kita supaya bersiap. Nah, saat ini di dalam tradisi gereja Katolik, masa Advent berlangsung selama 4 minggu. Dari minggu terakhir bulan November sampai dengan tanggal 24 Desember. Hari Minggu depan itu adalah hari Minggu terakhir di bulan November, tanggal 27 November. Jadi, inilah saat kita masuk ke dalam masa Advent sampai dengan nanti tanggal 24 Desember. Oke, berikut. Dengan tadi memperhatikan adanya kesamaan situasi iman, maka masa Advent saat ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Minggu ke-1 dan kedua mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim agung di akhir zaman. Sedangkan minggu ketiga dan keempat mempersiapkan diri kita untuk bisa lebih menghayati kedatangan Yesus sebagai Mesias 2000 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, ini sepertinya kayak terbalik. Minggu ke-1, kedua mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua. Sedangkan minggu ketiga dan keempat mempersiapkan diri untuk menghayati kedatangan Kristus yang pertama. Jadi sepertinya kayak terbalik, tetapi inilah yang masa Advent ini situasi yang kita kita lakukan adalah seperti ini. Dan ini tolong diingat karena ini akan sangat mempengaruhi penafsiran-penafsiran kita di dalam merenungkan bacaan-bacaan harian maupun mingguan di dalam masa Advent. Oke, berikut. Masa Advent diagendakan tepat sebelum masa Natal dan sekaligus merupakan tahun baru gereja. Bapak Ibu, gereja Katolik adalah suatu gereja yang sangat luar biasa karena di dalam satu hari seluruh dunia di dalam misa yang disampaikan, yang dibacakan, baik bacaan pertama, bacaan kedua kalau ada, dan Injil, semua di seluruh dunia sama. Nah, gereja Katolik sudah menyusun semua penanggalan liturgi secara begitu sistematis dan begitu dalam tanda kutip sempurna, supaya kita semakin bisa memahami pesan-pesan Allah. Nah, bacaan-bacaan pada hari Minggu sudah diatur ada tahun A, tahun B, dan tahun C. Tahun A yang dibacakan adalah Injil Matius, tahun B Injil Markus, dan tahun C adalah Injil Lukas. Nah, Injil Yohanesnya kemana? Injil Yohanes dibacakan setiap tahun pada masa Advent dan pada waktu Paskah. Selain itu,
selain bacaan-bacaan misa pada hari Minggu, bacaan misa harian dibagi juga menjadi dua. Ada buku pertama, ada buku kedua. Nah, buku pertama adalah pada tahun-tahun ganjil, sedangkan buku kedua tahun-tahun genap. Jadi tahun ini, tahun 2022, sebelum kita masuk ke Advent nanti, tahun sekarang ini adalah tahun C, Injil Lukas. Kalau Bapak Ibu ikuti setiap hari, renungan diambil dari Injil Lukas. Nah, karena tahun ini tahun 2022, berarti kan genap. Berarti yang dipakai buku yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu lihat secara keseluruhan disebutnya tahun C2. C, Lukas, dan bacaan hariannya diambil dari kitab yang kedua. Nah, nanti Advent ini mulai hari Minggu kita berubah. Tahunnya menjadi tahun A. Dan karena ganjil diambil dari buku pertama. Oke. Melalui masa Advent ini, gereja mengajak kita bukan hanya merayakan kedatangan Mesias saja, tetapi mencoba mempelajari perkembangan iman bangsa Yahudi pada saat itu, yang ternyata sekalipun sudah dinubuatkan berabad-abad, tidak siap pada saat Mesias sungguh datang. Saya memberikan gambaran seperti ini. Kalau kita merayakan Natal, fokus kita hanya fokus kita sebatas kelahiran Yesus Kristus. Ini ibaratnya seperti kalau saudara dan saya menonton pertandingan sepak bola, bukan siaran langsung. Kita mungkin membaca beritanya di acara-acara berita, yang diambilkan hanya bagian-bagian penting pada waktu gol tercipta atau pada momen-momen yang bagus atau momen-momen yang tertentu lah. Nah, kalau kita hanya melihat pada Yesus pada waktu dia dilahirkan di Bethlehem, peristiwa kelahiran itu, seperti itu. Nonton sepak bolanya hanya melihat pada waktu gol terjadi, pada waktu peristiwa tertentu yang hebat terjadi. Apakah kita menyaksikan? Iya, kita saksikan. Tetapi kalau kita hanya melihat cuplikan-cuplikan itu, kita rasanya sangat sulit untuk mengikuti dinamika pertandingan itu. Kita tidak lagi merasakan ketegangan bagaimana ketika waktunya mungkin beberapa menit dan harus membuat pertandingan dimenangkan atau seri atau dan sebagainya. Kita tidak melihat bagaimana siasatnya dan sebagainya. Yang kita lihat hanya gol-golnya saja. Ini sangat berbeda kalau kita mengikuti pertandingan itu dari awal, 90 menit, atau kalau nggak ada perpanjangan. Kita bisa mengikuti dinamika pertandingan. Inilah, kalau saudara dan saya hanya mempelajari atau kita hanya merayakan, mensyukuri kedatangan Yesus, ya seperti itu. Tetapi kita tidak mengikuti apa yang terjadi sebelumnya. Kenapa orang Yahudi sekalipun sudah mendengar berabad-abad sebelumnya, tetapi ketika Mesias datang, mereka menolak. Ini kan yang harus kita cari, supaya kita tidak melakukan perbuatan yang sama, yang salah seperti itu. Oke, berikut. Pada intinya, menantikan kedatangan Yesus adalah dengan membersihkan diri dari segala dosa. Karena itu masa Advent adalah masa pertobatan. Dan untuk mengingatkan kita, warna pertobatan ini ditandai dengan simbol warna ungu. Jadi mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Yang kedua, kita harus membersihkan diri supaya pada saat Yesus datang, kita tidak tahu kapan datangnya, bisa dengan tanda-tanda, bisa juga dengan tidak.
Tadi Pak Agus mengatakan waktu terjadi gempa sudah berpikir, wah ini kiamat ini. Ini bisa liwat nih saya. Nah, bisa saja kejadian akhir zaman seperti itu. Nggak sempat lagi. Kalau tadi masih goyang-goyang sempat doa tobat, bisa bahasa roh. Kalau hanya kejadiannya sekali gerak langsung hancur, habislah. Nah, jadi yang diminta adalah kita mempersiapkan diri dengan membersihkan diri. Jadi masa Advent adalah masa pertobatan. Nah, kalau Bapak Ibu sungguh memahami bahwa kita diajak di dalam masa Advent ini dari tanggal 27 November sampai 24 Desember ini adalah masa untuk bertobat. Janganlah kemudian di dalam masa bertobat kita sudah berpesta dan melakukan perayaan syukur untuk Natal, untuk kedatangan Kristus. Jadi jangan bertanya lagi kenapa nggak boleh. Kenapa sih gereja melarang? Bukan melarang, bukan ini, tetapi pengertiannya kita ada di dalam masa Advent untuk mempelajari situasi iman pada orang-orang Yahudi ketika menantikan kedatangan Mesias. Kita ada di dalam masa pertobatan. Karena itu di dalam masa pertobatan tidak pantas kalau kita berpesta. Inilah sebenarnya, kalau kita sudah mengerti tentang ini, mungkin kita tidak akan bertanya-tanya lagi, atau kita tidak menggerutu. Karena memang lebih enak merayakan Natal sebelum tanggal 25, karena dari tanggal 25 sampai tanggal 1, kebanyakan orang sudah libur. Nah, inilah yang sebenarnya seringkali terjadi. Oke. Kedua kedatangan Kristus di muka bumi ini ternyata juga bukan suatu kejadian yang lepas sendiri-sendiri. Kita harus lihat, ketika Yesus datang pertama kali, keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita semua. Keselamatan yang telah kita terima dari pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, nah inilah yang akan disempurnakan pada saat dia datang kedua kalinya, pada saat akhir zaman. Jadi waktu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, kemudian dia wafat dan bangkit dari kematian, keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Tetapi keselamatan, kebahagiaan dan kedamaian itu akan disempurnakan pada kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itulah. Karena imanmu sementara kamu menantikan kedatangan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Oke, berikut. Nah, Bapak Ibu, tadi bagian pertama saya mencoba memberikan gambaran mengenai makna Advent. Nah, saya ingin memberikan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kita harus, apalagi kalau Bapak Ibu sebagai pewarta atau fasilitator di dalam masa Advent, bagaimana kita harus melihat bacaan-bacaan Injil di dalam masa Advent ini. Ingat, minggu pertama dan minggu kedua adalah bacaan-bacaan yang mengarahkan kita fokusnya pada kedatangan Kristus yang kedua. Bacaan ketiga, keempat, minggu ketiga dan keempat, barulah kita mau fokus bagaimana mempersiapkan diri kita untuk lebih menghayati kedatangan Kristus. Nah, tidak terlalu mudah untuk melihat bagaimana kita harus memfokuskan ini. Minggu pertama, minggu depan, tanggal 27 November ini, bacaan Injilnya dalam Matius 24, 37 sampai 44.
kita tidak baca semua, tidak bahas semua. Kalau kita bahas semua, mungkin bisa sampai jam 10 malam, yang di Perth bisa jam 11 nanti. Jadi saya mengambil satu ayat yang menurut saya bisa menjadi suatu keyword, jadi ayat yang menjadi kunci dari pengertian Injil Matius 24, 37 sampai 44 ini. Kita ambil Matius 24 ayat 42, silakan. Silakan Pak atau Bu Yeni. Ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, Bapak Ibu, kata berjaga-jagalah ini sering disalah tafsirkan sehingga orang sibuk sekali mengamati tanda-tanda alam dan menafsirkan ramalan-ramalan kapan akhir zaman itu akan terjadi. Terutama kalau terjadi gempa bumi, ya, terjadi musibah, terjadi perang yang dahsyat, orang langsung mulai berpikir ini tanda-tanda akhir zaman. Kalau mulai ada orang-orang yang ngaco, yang ngaku-ngaku diri sebagai Yesus, sebagai Nabi, wah ini nih tanda-tanda akhir zaman, Nabi palsu dan sebagainya. Bapak Ibu, biarkanlah kapan waktu terjadinya akhir zaman, tetap menjadi rahasia Allah. Bagian kita bukan untuk menafsir-nafsirkan kapan terjadinya. Berjaga-jaga bukanlah dengan sibuk mengamati tanda-tanda alam dan menafsirkan ramalan-ramalan. Maaf, saya boleh katakan, ini banyak sekali dilakukan oleh denominasi Kristiani di luar Katolik, yang selalu sibuk dengan segala tanda-tanda ini, tanda-tanda itu. Oke. Berjaga-jaga adalah dengan serius mengarahkan hati dari ketertarikan dengan hal-hal duniawi menjadi yang surgawi. Kenapa kita harus mengarahkan hati kita kepada hal yang surgawi? Karena itu tujuan kita. Karena kita ini sedang berjalan menuju itu. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan mengarahkan ketertarikan dari hal-hal duniawi menjadi hal yang surgawi? Saya dua contoh saja. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang duniawi, maka yang paling dikejar duniawi ini adalah kenikmatan dan kebanggaan diri. Orang mengejar-ngejar kenikmatan dan kebanggaan diri. Nah, tetapi kalau kita mau mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang surgawi, maka kita mau meninggalkan kenikmatan dan kebanggaan diri untuk lebih fokus kepada mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Jadi kita tidak lagi fokus untuk mengejar-ngejar kenikmatan tubuh, tetapi kita lebih kepada kedamaian di dalam hati kita. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu disakiti, maka secara duniawi biasanya kita akan mencari kesempatan untuk bisa membalas dendam. Kita akan mencari-cari kemampuan, kesempatan untuk bisa membalas. Karena ketika kita bisa membalas, rasanya puas. Tetapi kalau kita sekarang sudah mau mengarahkan berjaga-jaga untuk kedatangan Yesus yang kedua, yang kita tidak tahu kapan, mungkin besok, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun lagi. Nah, kalau kita disakiti, justru kita perlu mencari kekuatan untuk bisa mengampuni. Tidak mudah untuk bisa mengampuni, karena itu kita mungkin harus berdoa sungguh-sungguh, meminta kekuatan Tuhan, biarlah saya bisa mengampuni dia yang sudah menyakiti kita. Jadi inilah contoh-contoh konkret bagaimana kita merubah hal-hal pemikiran-pemikiran duniawi menjadi sesuatu yang surgawi. Kalau kita melihat kesuksesan orang, kalau kita melihat kemewahan,
kita seringkali menjadi timbul merasa iri hati, cemburu kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengarahkan diri kita kepada hal surgawi, ketika kita melihat kesuksesan, ketika kita melihat kemewahan dan sebagainya, periksalah di dalam diri kita. Anugerah Tuhan tidak pernah kurang untuk saudara dan saya. Ada banyak hal yang tetap dapat kita syukuri. Karena kalau kita tidak bersyukur, sampai kapanpun kita tidak pernah akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian. Ini contoh-contoh apa yang dikatakan merubah dari hal-hal duniawi menjadi hal surgawi. Oke, berikut. Nah, minggu kedua diambil dari Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Silakan Bu Yeni. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke, terima kasih. Sekali yang saya sebut Pak Bu Yeni, ternyata Pak Agus. Oke. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau Bapak Ibu melihat membaca Injil ini, seringkali kita berpikir ini arahnya kemana? Orang seringkali mengatakan, berpikir bahwa seruan dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah, itu supaya orang siap ketika Yesus datang dan mulai berkarya di Palestina. Maksudnya kan dia nggak ada berat badan, tinggi badannya. Dia kesini orangnya puluhan orang untuk minta itu, tapi udah bawa CT scan. Terus mintanya ke bidang salon gimana? Mas, boleh tolong di Mungkin ada yang Ya udah itu software aja. Mas bisa mute lah, Mas. Tinggi badan yang nggak betul. Iya. host bisa mungkin tolong host di mute kita. ya. Thank you. Pak Robi justru ke unmute. Di unmute Pak Robi. Oke, sekarang sudah kedengaran? Ya, sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Lagi asik-asiknya bertobat, jadi dapat intermezzo kita. Oke. Jadi, ketika kita baca ini, atau kita merenungkan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seringkali kita berpikir Yohanes Pembaptis berseru mengenai pertobatan supaya orang-orang pada saat itu siap ketika Yesus datang mulai berkarya di dalam di tanah Palestina di antara mereka. Tetapi sebenarnya seruan bertobat Yohanes Pembaptis ini bukan untuk kedatangan Yesus yang pertama, bukan untuk kedatangan ketika Yesus mulai berkarya di Palestina, tetapi dia berseru mengenai pertobatan supaya kita siap ketika Yesus datang untuk kedua kalinya di akhir zaman. Karena ketika Yesus datang untuk pertama kali, dia datang sebagai juru selamat. Dia datang bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Tetapi pada saat dia datang kedua kali, itulah saat di mana dia menghakimi. Nah, jadi kerajaan surga yang disebut bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu sebenarnya adalah sebutan orang Yahudi tentang Allah sendiri. Sama lah dulu kalau kita bicara mengenai Pak Harto, Presiden Soeharto, orang seringkali tidak sebut Pak Harto, tapi disebutnya Cendana. Atau kalau nyebut SBY, kita sebutnya Cikeas. Jadi yang disebutkan tempatnya. Jadi inilah juga kalau orang mengatakan kerajaan surga, itu sebenarnya yang mau dikatakan Allah. Jadi bertobatlah sebab Allah itu sudah dekat. Nah, kenapa disebut Allah sudah dekat? Sebelum Kristus datang, orang belum mengerti siapa sebenarnya Yahweh. Apa kehendaknya? Mereka cuma
mengira-ngira, menafsir-nafsirkan sendiri dari Taurat yang diberikan oleh Allah Yahweh kepada Musa. Tetapi melalui Kristus, Allah yang tadinya tidak terjangkau pikiran kita menjadi begitu nyata. Allah yang tadinya kita pikir sosoknya itu seperti apa? Apa sih yang dikehendaki Allah supaya saya bahagia? Menjadi begitu nyata ketika Yesus berkarya di tengah-tengah kita. Nah, karena itu Yohanes mengatakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Yang tadinya nggak terjangkau, nggak terpikir seperti apa, maunya apa, dengan kelahiran Yesus, dengan karya-karya Yesus, kita dapat mengetahui, oh Allah, kehendak Allah tuh seperti ini, sosok Allah tuh seperti ini loh. Nah, ini yang disebut dengan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, next. Nah, seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat bukan terutama karena Kristus segera hadir di tengah mereka. Seruan ini justru untuk menyiapkan diri kita untuk menerima kehadiran Kristus yang kedua kali. Karena pada saat itulah dia akan menghakimi semua orang. Yohanes Pembaptis memang mengajak orang segera bertobat. Kenapa? Karena dengan hati yang bersih kita akan lebih mudah memahami ajaran-ajaran Yesus. Jadi bertobatlah mempunyai satu pengertian. Kalau kita segera bertobat, pada saat Yesus datang, pada saat Yesus berbicara, kita lebih mudah untuk bisa menangkap. Tetapi sebenarnya tujuan akhir agar kita siap pada saat dia datang untuk kedua kali. Dari mana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud oleh Yohanes dengan bertobat ini adalah untuk kedatangan Yesus yang kedua? Bapak Ibu, pada saat Yesus tahu bahwa Yohanes sudah dibunuh oleh Herodes, maka dia tahu bahwa saatnya sudah tiba bagi dia untuk secara sepenuhnya bekerja untuk mewartakan Injil. Dan pada saat itulah dia memulai karyanya dengan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Yesus memakai kata-kata yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Jadi berarti yang dia serukan bertobat ini bukan untuk pada saat itu, buat menyiapkan dia pada saat itu, tetapi terutama untuk kedatangan dia pada saat dia datang untuk menghakimi. Oke, berikut. Nah, pada minggu ketiga kita sudah mulai mengarah kepada bagaimana kita lebih menghayati kelahiran Yesus yang pertama, kedatangan Yesus yang pertama. Oke. Silakan Matius dari Matius 11 2 ayat sampai 11, saya mengambil Matius 11 ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Terima kasih. Ini adalah pesan Yohanes Pembaptis saat itu sedang dipenjara. Dia sudah tahu, mungkin dia sudah mengerti bahwa dia mungkin akan sebentar lagi akan dihukum mati oleh Herodes. Nah, di dalam penjara itu dia merasa ada suatu kebimbangan sehingga dia akhirnya merasa perlu mengutus murid-muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang?" Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis bertanya, "Engkau ini Mesiaskah?" Nah, apakah harus menanti orang yang lain? Bapak Ibu, kalau kita melihat hal ini, sebenarnya ini kan sesuatu yang agak aneh juga.
Kenapa? Karena justru Yohanes Pembaptis yang pertama kali memperkenalkan Yesus ketika dia dibaptis Sungai Yordan. Pada saat itu, Yohanes melihat Roh Kudus turun atas Yesus berupa burung merpati, dan roh itu menetap pada diri Yesus. Dan dia tahu bahwa inilah Mesias yang sudah dijanjikan. Tetapi pada saat dia di penjara, ketika dia sadar mungkin hidupnya tidak akan lama lagi, dia malah merasa ragu dan mulai merasa perlu untuk bertanya, mendapat kepastian, engkaukah Mesias? Bapak Ibu, kenapa hal ini? Mungkin gambaran dari Yohanes Pembaptis, Mesias itu Allah yang sosoknya adalah agung, penuh dengan kewibawaan, tegas, dan ini semua tidak begitu tampak pada sosok Yesus. Yesus kelihatan lemah lembut, kelihatan begitu sederhana, nggak kelihatan keagungannya, dan karena itulah dia mulai ragu. Jadi tadinya dia percaya betul bahwa Yesus ini adalah Mesias, tetapi setelah dia pikir-pikir, loh, Allah ini kan harusnya kelihatannya agung, berwibawa, tegas. Nah, tapi Yesus mengampuni orang yang berdosa, lain banget dengan gayanya dia sendiri pada waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah. Bapak Ibu, dalam hal inilah kita bisa belajar bahwa sebenarnya sukar bagi kita untuk bisa menerima, bisa mengerti, bukan menerima, tapi bisa mengerti sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Putra Allah, bahwa dia sungguh adalah Mesias. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa sedikit mengerti tentang itu dan mau percaya. Tetapi sungguhkah kita mengerti? Ini suatu pertanyaan yang perlu kita periksa diri kita. Sebagai ilustrasi, saya mau memberikan gambaran sharing dari seorang bapak. Sebut saja namanya Pak Hans. Dia hidup di salah satu desa di Jerman. Dia dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang pintar, pandai, dan orang yang baik. Dia selalu kelihatan bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Istrinya dan anak-anaknya adalah orang-orang Katolik. Mereka istrinya terutama seorang Katolik yang cukup taat. Tetapi Hans selalu menolak ketika diajak oleh istrinya untuk dibaptis. Istrinya berusaha untuk meyakinkan dia, memberikan banyak buku-buku tafsir-tafsir Injil, memberikan dia mengenai iman Katolik dan sebagainya. Dan Hans belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi dia tetap mengatakan dia tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Putra Allah. Dia mengatakan begini, Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa menciptakan alam sentosa. Karena itu, masa untuk mempertobatkan manusia, Allah harus jadi manusia. Kenapa harus repot begitu? Kenapa Yesus malahan mau dihina, mau dibunuh? Kalau nggak masuk akal bahwa dia sungguh-sungguh adalah Allah. Karena kalau dia Allah, dengan kata-katanya saja dia juga sudah bisa membuat orang semua bertobat. Itulah yang mengganjal dia sehingga dia merasa dia tidak bisa menerima Yesus sebagai Putra Allah. Bapak Ibu, suatu kali ketika malam Natal, Hans mengantar istri dan anak-anaknya untuk mengikuti misa malam Natal. Hari itu, malam Natal itu lebih dingin daripada hari-hari sebelumnya. Setelah Hans mengantar istri dan anaknya ke gereja,
dia tidak ikut ke gereja, mengikuti misa, dia memilih untuk pulang ke rumah, nanti baru dia akan jemput lagi. Sampai di rumah, dia cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya, karena di luar begitu dingin. Nah, ketika dia sedang menikmati kehangatan di dalam rumah sambil menonton televisi, tiba-tiba dia mendengar bahwa di jendela kaca dia, seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Dia terkejut juga, tetapi ketika dia melihat dari dalam, dari jendela, dia tidak melihat ada sesuatu di luar. Karena penasaran, maka Hans kemudian keluar dan dia melihat ada apa di dekat jendelanya. Ternyata dia melihat ada sekitar 7 atau 8 ekor burung yang rupanya sedang kelelahan dan kedinginan sekali. Rupanya burung-burung ini terkena dengan angin yang dingin, mereka sangat kedinginan, dan ketika melihat ada cahaya di dalam rumah, maka mereka merasa inilah tempat berlindung mereka. Angin yang bertiup begitu kencang membuat mereka lupa untuk kehilangan arah untuk kembali ke sarang mereka. Jadi mereka cepat-cepat menuju ke arah cahaya, tetapi ternyata akan ada kaca, sehingga mereka menabrak kaca dan mereka kelelahan, kedinginan, dan menggelepar. Ketika Hans melihat itu, dia tidak tega. Dia merasa bahwa dia harus menolong. Apa yang dia lakukan? Dia buka garasinya, dia nyalakan semua lampu yang ada di garasi. Harapan dia supaya agar burung-burung itu tertarik dengan cahaya, dengan nyalanya lampu, dan akan masuk ke garasi, lumayan menjadi satu tempat yang lebih hangat, tidak terkena angin. Dia tunggu beberapa saat, ternyata burung-burung itu tidak bereaksi sama sekali. Hans kemudian masuk ke dalam rumah, dia ambil roti, dia cuir-cuirkan, dia sebar di dalam garasi. Harapannya dia dengan lihat cahaya, terus kemudian ada makanan, barangkali burung-burung itu akan tertarik untuk masuk ke garasi dia. Dia tunggu, tetapi juga ternyata burung-burung itu tidak bereaksi. Hans kemudian berpikir, wah, gimana ya caranya untuk bisa nolong? Akhirnya, dia mencoba untuk dengan lembut, perlahan-lahan menghampiri burung-burung itu. Tujuannya untuk menggiring burung-burung itu masuk ke garasi rumahnya. Tetapi ketika dia mendekat kepada burung-burung itu malah ketakutan. Akhirnya Hans kemudian kembali ke rumah dan dia mengatakan dia bermaksud menolong, tetapi ternyata burung-burung itu tidak bisa ditolong karena dia tidak mengerti maksud baik dia. Kemudian ketika dia lagi melihat burung-burung itu lagi, dia terpikir kalau bisa mungkin dia mau menjadi burung yang sama dengan burung-burung yang sedang terkapar itu, dan kemudian dia akan mengajak burung-burung itu untuk masuk ke dalam garasinya. Nah, ketika dia berpikir seperti itu, pikirannya terbuka. Itulah kenapa Yesus harus menjadi manusia. Itulah kenapa Yesus harus menjadi sama dengan kita, supaya kita mengerti siapa Allah dan bagaimana kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, next. Hal ini jadi artinya kesulitan untuk mengerti, menerima kenapa Yesus harus menjadi manusia, kenapa harus lahir menjadi manusia, menunjukkan sulitnya orang untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Allah berkenan menjadi manusia. Apalagi dengan melihat sosok Yesus yang begitu sederhana dan lembut hati. Kristus menjawab pertanyaan pembaptis ini tidak dengan mengatakan hal-hal yang muluk-muluk, tetapi dia menunjukkan bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini merupakan penggenapan atas nubuat para nabi tentang Mesias yang akan datang. Yesus mengutip dari apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam bab 35, 5-6,
Pada waktu itu orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ini Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan 6. Jadi Yesus mau menunjukkan apa yang dia lakukan sudah menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, karena itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oke, berikut. Ya, dialog antara utusan pembaptis ini dengan Kristus tentang Mesias ini meneguhkan iman kita di masa Advent ini bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem sungguh adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah. Jadi kutipan ini diambil untuk meyakinkan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Mesias. Dan di dalam minggu ketiga ini kita diyakinkan bahwa yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itulah sungguh-sungguh Yesus Kristus, Mesias, dan dia datang untuk pertama kali untuk menjadi juru selamat kita. Oke, berikut. Nah, minggu keempat, Matius 1, 18 sampai dengan 24. Saya mengambil Matius 1 ayat 24. Silakan, Pak. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Terima kasih. Bapak Ibu, kehamilan Maria sebelum dia menikah dengan Yusuf benar-benar menimbulkan pertaruhan yang menghebohkan. Tetapi melalui peristiwa ini, iman Maria dan Yusuf sungguh telah teruji dan terbukti terpuji. Bayangkan, Yusuf pada saat itu menerima kabar bahwa Maria sudah dalam keadaan hamil ketika Maria pulang dari Yerusalem, ketika dia sudah mengunjungi Elizabeth dan tinggal 3 bulan di sana untuk membantu Elizabeth di dalam kelahiran putranya. Setelah dia pulang dari tempat yang jauh begitu, dia tidak bisa menyembunyikan bahwa dia sedang dalam keadaan hamil dan kehamilan itu sudah sekitar 3 bulan. Bayangkan apa yang dipikirkan Yusuf. Bagaimana terpukulnya dia, bagaimana dia sedihnya dia, karena tidak menduga bahwa Maria bisa dalam keadaan hamil seperti itu. Tetapi di dalam kebingungan seperti itu, ketika dia mencoba cari jalan keluar, bagaimana caranya supaya dia tetap tidak mau mengambil Maria sebagai istri, karena Yusuf orang yang saleh, dia tidak mau mengambil orang yang dianggap berzina. Nah, tetapi ketika dia sedang memikirkan hal itu, malaikat datang kepada Yusuf dan meyakinkan dia bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, sehingga dia tidak perlu ragu untuk mengambil Maria sebagai istri. Apakah Yusuf mengerti? Jelas tidak. Saya yakin sekali bahwa Yusuf pun belum pernah dengar mengenai Roh Kudus. Tetapi dia percaya karena itu adalah kehendak Allah, maka dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lepas mengerti atau tidak mengerti, dia memilih untuk taat. Oke, berikut. Karena ketulusan hati kedua orang ini, kelahiran Yesus di dunia dapat terjadi sesuai rencana Allah. Kehadiran Allah dalam wujud manusia benar-benar merupakan suatu misteri kasih, sehingga ada banyak hal yang sebenarnya belum dapat kita mengerti. Tetapi Yusuf dan Maria memberi teladan luar biasa kepada kita. Percaya dan taat, meskipun tidak mampu untuk mengerti. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak mengerti kenapa Allah membiarkan kita mengalami suatu peristiwa. Belajar dari Yusuf dan Maria, percaya dan taat meskipun tidak mengerti. Berikut. Dengan kepercayaan dan ketaatan pada perintah Tuhan,
kita akan dapat menghadirkan kasih dan kuasa Allah di tengah dunia. Kalau kita hanya membatasi sesuai dengan apa yang kita pikir, kita tidak akan bisa menghadirkan kuasa Allah yang di atas kemampuan manusia. Dengan iman dan kepatuhan, kita akan mengalami kedamaian yang melampaui akal budi. Bapak Ibu mungkin berpikir kita akan bisa, kalau disakiti, kita akan merasa puas kalau kita bisa membalas. Tetapi justru ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita bisa mengampuni, damai itu ada di dalam diri kita. Ini ada di dalam Filipi 4 ayat 7. Mungkin tidak bisa kita baca karena waktunya juga sudah lebih daripada apa yang saya rencanakan. Oke. Nah, kedamaian seperti ini, kedamaian yang melampaui akal, inilah yang disebut damai Natal. Damai karena Kristus hadir di dalam diri kita. Damai itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena terjadi seperti apa yang kita pikirkan, tetapi damai itu terjadi kalau kita taat dan mau patuh kepada Allah. Oke, berikut. Beberapa catatan penutup. Pertama adalah, sesungguhnya seluruh hidup kita adalah masa untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi kita menantikan kedatangan Kristus itu bukan hanya di dalam masa Advent ini, tetapi seluruh hidup kita adalah suatu masa menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Entah itu secara pribadi, artinya kematian, atau suatu kiamat, suatu akhir zaman universal. Tetapi di dalam masa Advent, Gereja Katolik mengajak kita bersama-sama lebih menghayati masa penantian akan datangnya Kristus. Berikut. Masa Advent diagendakan tepat sebelum masa Natal, karena ada suatu persamaan situasi iman antara orang-orang Yahudi yang sedang menantikan kedatangan Kristus sebagai juru selamat dengan kita yang saat ini sedang menantikan Kristus yang kedua. Kesamaan situasi iman itulah adalah kita harus lama menanti dan tidak tahu kapan Allah akan menggenapi janjinya. Oke, berikut. Di dalam kesamaan situasi iman itulah, maka masa Advent dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua sebagai Hakim Agung, dan yang kedua, menyiapkan hati untuk lebih mampu menghayati kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat. Dengan demikian, bacaan-bacaan liturgi, baik harian maupun setiap misa hari Minggu, perlu difokuskan untuk kedua makna itu. Tolong bagi Bapak Ibu sebagai pewarta atau sebagai fasilitator di lingkungan, ingat bahwa minggu pertama dan kedua, fokusnya adalah kedatangan Kristus yang kedua. Minggu ketiga dan keempat, fokusnya baru mengenai kedatangan Yesus yang pertama. Oke, berikut. Kedatangan Kristus yang pertama membuat relasi kita dengan Allah menjadi erat kembali, sehingga dalam pengenalan akan kehendak Allah itu, kita mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Damai Natal ini yang harus kita syukuri, yaitu kedamaian yang telah dapat kita alami pada saat ini, dan yang akan disempurnakan dan diabadikan pada saat Kristus datang untuk kedua kalinya. Berikut. Di dalam menantikan kedatangan Kristus, Allah memang membiarkan kita menantinya dalam waktu yang lama, agar semakin dapat menyiapkan diri. Karena itu sangat perlu bagi kita, bukan hanya mensyukuri kedatangan Kristus yang pertama saja, tetapi juga mau menghayati perjalanan iman orang-orang Yahudi di dalam masa penantian mereka. Bersyukurlah bahwa Gereja Katolik ini mengajak kita masuk di dalam masa Advent ini. Berikut. Ya, ini sebagai satu tambahan saja. Di dalam masa Advent, biasanya kita melihat ada hiasan Advent. Hiasan itu berupa lingkaran Advent yang disebut sebagai corona, tapi bukan COVID ya. Jadi lingkaran Advent, dan ada 4 lilin yang ada di dalam lingkaran itu. Apa maknanya?
Lingkaran Advent menjadi simbol kasih Allah yang tidak ada akhirnya, karena bentuknya lingkaran, nggak ada ujung, nggak ada akhirnya. Seperti kayak cincin pernikahan, itu bentuknya kan lingkaran, tidak ada akhirnya, abadi. Jadi, lingkaran Advent menjadi simbol kasih Allah yang tidak ada akhirnya. Lingkaran ini selalu dibalut dengan dedaunan dari pohon cemara. Dan pohon cemara ini adalah, cemara itu kan pohon yang daunnya tetap hijau sekalipun musim dingin. Sehingga orang Inggris mengatakan evergreen. Jadi lingkaran ini dibalut dengan dedaunan dari pohon cemara yang melambangkan kasih Allah yang tidak pernah redup, tetap hijau kepada kita dan sebagai lambang suatu kehidupan kekal. Hal ini karena pohon cemara, pohon yang daunnya tetap hijau meskipun di musim dingin. Oke, berikut. 4 lilin yang diletakkan di dalam lingkaran Advent. Ada 3 lilin yang berwarna ungu. Nah, ungu ini melambangkan pertobatan, persiapan diri untuk menyambut kedatangan Kristus, dan korban. Artinya kita mengorbankan diri kita untuk bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Inilah 3 hal yang harus dilakukan di dalam masa menantikan kedatangan Kristus. Kemudian ada 1 lilin berwarna merah muda yang melambangkan kegembiraan, gaudete, di minggu Advent keempat sebagai simbol kegembiraan karena masa penantian kedatangan Kristus segera berakhir. Oke, Bapak Ibu, sudah terlalu panjang. Moga-moga tidak membosankan. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami sebelum kami memasuki masa Advent pada hari Minggu yang akan datang, untuk lebih mendalami apa makna Advent di dalam kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk selalu mengingatkan kami, agar kami tetap mau bersiap untuk menghadapi kapanpun Engkau datang, kapanpun Putra-Mu datang untuk kedua kalinya untuk menjadi hakim atas kami semua. Tuhan, biarlah di dalam masa Advent ini kami semakin dapat mendalami cinta kasih-Mu yang tidak pernah berakhir kepada kami, sehingga di dalam segala situasi, kondisi kehidupan, terutama ketika kami sedang mengalami goncangan-goncangan, kesulitan di dalam kehidupan, kami tetap percaya bahwa cinta-Mu tidak pernah berakhir kepada kami. Tuhan, melalui persiapan kami, mengingatkan kami untuk selalu bersiap akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Biarlah Engkau juga mengingatkan kepada kami, agar kami membiasakan hidup kami dengan penuh kasih seperti yang diajarkan oleh Kristus. Karena pada saatnya, Engkau boleh melayakkan kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu yang penuh kasih yang sempurna, kedamaian yang abadi, bersama-sama dengan Engkau dan orang-orang kudus-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa mendampingi setiap kami, khususnya di dalam masa Advent ini. Kami berdoa dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih lewat soalnya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung di unmute, langsung bertanya aja ke Pak Robi. Apakah ada? Saya Pak Robi. Oke. Pak Robi, mau tanya, bagaimana pemahaman Advent di umat Yahudi yang masih menantikan kedatangan Yesus yang pertama kali? Oh, ya, ini susahnya kalau kita mau mendalami iman mereka, karena kita tidak tahu dasar pemahaman mereka itu seperti apa. Memang gereja Advent adalah gereja yang memang masih
mengharap kedatangan Yesus yang pertama. Nah, saya nggak bisa jawab karena saya tidak mendalami teologi mereka. Oh, begitu juga bangsa Yahudi, bukan? Maksud saya mereka juga menantikan Yesus karena mereka belum mengakui Yesus datang di saat Natal yang betul. Mereka tetap belum bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, inilah yang saya katakan tidak mudah bagi kita sebenarnya untuk menangkap atau benar-benar mengerti bahwa kok Allah mau menjadi manusia. Ini sesuatu yang luar biasa, misteri kasih yang sangat besar. Saya saya jadi teringat, mohon maaf kalau ada agak waktunya lagi. Kami lagi dengerin ini. What is karma? Ya ini. Lanjut, Pak Robi. Oke. Ada seorang ibu yang sangat sayang dengan anjing yang peliharaannya dia, sehingga dia membahasakan diri kepada anjingnya itu sebagai mami. Jadi dia nyebut dia membahasakan dirinya kepada anjing itu sebagai mami. Nah, ketika ada seorang romo datang ke rumah dia, terus dia cerita, waduh, ibu ini sayang banget sama anjingnya. Terus ibu itu bilang, iya, kemana saja saya pergi, kalau bisa saya ajak dia. Kalau malam pun dia tidur di kamar yang sama dengan dia. Makan apa yang dia makan, dia juga mau anjingnya itu makan ini. Terus pastor itu tergelitik dan dia bilang, apakah ibu mau makan sepiring dengan anjing? Wah, ibu itu bilang, ya enggak lah Romo, katanya. Meskipun saya sayang sama anjing, meskipun kalau dia tidur juga kadang-kadang di ranjang saya, kalau makan sepiring dengan anjing ya nggak mau lah, katanya. Lah, pastor itu bilang, oh, kenapa ibu nggak mau? Ya nggak mau lah, bagaimanapun juga kan dia kan hewan, sedangkan saya kan orang. Gitu. Nah, pastor itu mengatakan, inilah kita bisa melihat misteri kasih Yesus. Tidak ada batas. Dia mau menjadi manusia. Luar biasa. Dia bukan hanya mencintai kita sebagai Allah, mencintai kita sebagai manusia, tetapi dia mau menjadi. Sedangkan kita seringkali kita mencintai anjing, tapi kita nggak mau tetap jadi. Kita tetap mempertahankan martabat kita. Kita tidak mau menjadi anjing. Tentu ini ini ya, jangan diartikan bahwa di mata Tuhan kita ini seperti kayak anjing. Enggak, jangan kayak begitu. Ini suatu perbandingan saja. Bagaimana total kasih Allah, dan ini sulit sekali untuk kita bisa mengerti, tetapi kita rasakan itu luar biasanya. Inilah yang perlu disyukuri, Pak. Oke, terima kasih Pak Robi.